zona tambahan? Yuk kita simak selengkapnya. Nah, sebelum kita tahu apa itu zona tambahan, sebelumnya di sini aku mau jelasin bahwasanya klaim atas zona tambahan pertama kali dikemukakan oleh India. Delegasi India mengajukan proposal mengklaim zona tambahan selebar 18 mil laut setelah laut teritorial atau 30 mil laut dari garis pangkal. Nah, zona tambahan sebenarnya berasal dari perundangan negara Inggris yang dikenal dengan nama Hovering Act. Peraturan ini diformulasikan berdasarkan ditangkapnya kapal asing penyelundupan pada jarak 24 mil di laut dari pantai. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa munculnya ide zona tambahan dikarenakan kebutuhan negara pantai untuk mengulangi kegiatan penyelundupan serta masalah imigrasi. Nah, selanjutnya pengertian zona tambahan menurut pasal 33 Angklos 3 tahun 1973 sama dengan 1982. Di sini dijelaskan bahwasannya zona tambahan adalah zona maritim yang batas luarnya ditentukan maksimum 24 mil laut di luar batas laut teritorial dari garis pangkal dengan referensi yang sama dalam pengukuran lebar laut teritorial. Zona tambahan ini didefinisikan sebagai zona perairan setelah laut teritorial. Pada konsepnya, zona tambahan merupakan zona transisi negara pantai atas kedaulatan penuh pada laut teritorialnya dan kebebasan laut bebas. Dalam hal ini, kewenangan negara pantai atas zona tambahannya dalam melakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zona tambahannya terbagi menjadi 4 bidang, yaitu imigrasi, saniter, bea cukai, dan juga fiskal. Selanjutnya, pengertian zona tambahan di atas tadi mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, unsur letak serta batas kewilayahannya, yang kedua, unsur lingkup kewenangan yurisdiksinya, yang ketiga, hak dan kewajiban dari negara-negara. Selanjutnya, peraturan terkait zona tambahan dalam hukum laut internasional. Peraturan zona tambahan dalam hukum internasional muncul pertama kali sebagai rezim khusus pada The Hague Conference tahun 1930, baik dalam preparatory work maupun pada saat konferensi. Konsep ini cenderung ditujukan bagi negara untuk melakukan langkah penegakan hukum, yaitu enforcement, daripada hanya berikat pengaturan, yaitu legislative jurisdiction. Kegagalan dalam konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930 menyebabkan konsep zona tambahan selanjutnya ditentukan oleh masing-masing negara untuk kepentingannya masing-masing. Dengan melanjutkan peraturan terkait zona tambahan, dilakukan pembahasan oleh Komite 1, Konferensi Hukum Laut 1, yang kemudian menghasilkan Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone tahun 1958, Angklos 1, yang kemudian diperjelas pada Angklos 3 tahun 1973 sampai dengan 1982. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara. Ini tercantum dalam pasal 33 ayat 1 KHL tahun 1982. Negara pengguna atau user maritime status mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan, demikian dan berhak untuk melakukan lintas bebas atau freedom of navigation pada wilayah zona tambahan. Selanjutnya, negara pantai mempunyai hak untuk menegakkan peraturan perundang-undangan hanya yang berkaitan dengan masalah bea cukai, fiskal, sanitari, serta imigrasi. Selanjutnya, konsep penetapan batas zona tambahan. Dalam hal ini, penarikan batas zona tambahan ditentukan oleh praktik masing-masing negara dengan syarat kurang dari 24 mil laut dari garis pangkal, dan apabila ada wilayah yang tumpang tindih, overlapping area, penetapan batas dilakukan atas kesepakatan antar negara-negara yang terkait. Berikut prinsip-prinsip kesepakatan atas batas laut antar dua negara. Yang pertama, prinsip equidistant, yaitu sama jarak. Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut teritorialnya kedua negara yang bersangkutan. Yang
Yang kedua yaitu kesepakatan bersama Equitable Solution. Equitable Solution diatur dalam pasal 83 ayat 1 Angklos 3 tahun 1973 sampai dengan 1982 yang menekankan pembagian wilayah secara adil. Equitable Solution dilakukan dengan negosiasi membuat bilateral agreement untuk menentukan garis tunggal dalam penentuan batas wilayah maritim negara. Nah, prinsip yang ketiga yaitu ekuivalen sama luas. Metode yang digunakan pada prinsip ekuivalen yaitu dengan penarikan garis sama luas pada area yang tumpang tindih hingga mencapai kesepakatan dalam bentuk mau, agreement ataupun trade. Selanjutnya, kewenangan negara pantai di zona tambahan. Dalam pasal 24 Konferensi Jenewa tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, untuk mencegah pelanggaran peraturan, yaitu regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan regulation tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Nah, ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam pasal 33 Angkos tahun 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, laws and regulation, yaitu bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan, yaitu laws and regulation tersebut di atas yang dilakukan dalam wilayah atau laut. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan nih. Dapat disimpulkan bahwa di zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas. Yaitu pertama, melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, menghukum pelanggar-pelanggar atas peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut.